Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Di malam Rabu pada tanggal 23 Oktober 2024, di mana kita akan melakukan video conference pertama dasar keamanan komputer, baik itu kelas IF 302 ataupun 303. Jadi selanjutnya akan terus kita gabung antara kelas IF 302 sama 303 karena materinya sama, pembahasannya sama. Nanti kalau teman-teman ingin bertanya, boleh langsung interupsi aja ketika saya ngomong untuk materinya atau di akhir PPT ini ya. Jadi untuk dasar keamanan komputer sesi pertama ini lebih terkait dengan konsep keamanan jaringan. Tapi sebelum masuk ke materinya, saya mau ngasih tahu dulu terkait dengan kontrak kuliah. Di mana UTS sama UAS dipastikan ini nilai porsinya 30% dan tugas satu sama tugas dua ini dipastikan porsinya juga 30%. Terkait dengan kehadiran, kuis, sikap, perilaku itu akan masuk ke dalam porsi 10%. Jadi teman-teman bisa memprediksi nanti nilainya dapat berapa, apakah A, B, C, ataupun D. Di perkuliahan saya berharap teman-teman tidak menggunakan 100% artificial intelligence, ChatGPT, ataupun ya model artificial intelligence lain-lain lah. Intinya itu diperbolehkan. Saya tidak membatasi teman-teman untuk menggunakan eh, teknologi tersebut, tapi di sini saya ingin teman-teman berpikir karena manusia itu diciptakan lebih cerdas daripada mesin ya. Nah, kadang teman-teman ketika melakukan mengerjakan tugas UTS ataupun UAS ada nih yang mengcopy paste secara total. Jadi benar-benar itu hasil pemikiran mesin dan saya tahu teman-teman itu ngumpulin hanya copy paste aja dari ChatGPT ataupun Gemini. Nah, di mana saya juga sudah pernah membuat uh, treats-nya di Medium ataupun di Kompasiana. Kalau ya itu bisa dideteksi dengan mudah sebenarnya ya teman-teman. Jadi saya berharap teman-teman tidak melakukan cheating, maka ini akan diberikan nilai, ya nggak ada nilai sih sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Teman-teman, perkenalkan nama saya Abdul Azam Ajari atau teman-teman bisa manggil saya Azam. Saya mungkin teman-teman di sini ada yang lebih tua dari saya, ada yang lebih punya pengalaman dibandingkan saya. Tapi di sini saya ingin melakukan sharing aja ya teman-teman. Karena saya juga bukan dosen tetap, tapi saya dosen praktisi di Universitas Siber Asia di mana saya S1-nya itu di Universitas Budi Luhur pada tahun 2014 sampai 2018 di jurusannya Teknik Informatika, di mana fokus S1 saya adalah Cyber Security, teman-teman. Nah, di tahun tersebut bisa dibilang keamanan siber itu jarang banget yang ngambil. Kebanyakan pada ngambil Android, iOS developer, dan machine learning. Machine learning kalau dulu itu disebutnya jaringan syaraf tiruan. Nah, kemudian S2 saya di Bina Nusantara ataupun BINUS, Teknik Informatika juga, di mana saya mengambil fokusnya data scientist. Tapi data scientist ini tidak saya ambil hanya data scientist. Tapi saya gimana caranya saya menggabungkan antara data scientist dengan cyber security. Karena bisa dibilang data scientist saat ini hanya booming mungkin dalam beberapa tahun saja. Tapi cyber security itu tidak akan pernah hilang teman-teman dalam pekerjaan. Kira seperti itu ya teman-teman ya. Mau teman-teman 5 tahun lagi di pekerjaan cyber security itu akan tetap dibutuhkan dan akan berkutat di Betul. bidang itu saja. Oke. Saya pengalaman saya di Garuda Food 2018 sampai 2019 itu IT System Development Officer. Kemudian sekarang saya di Badan Siber dan Sandi Negara pada tahun 2019 sampai dengan saat ini. Kayak gitu ya teman-teman ya untuk perkenalan singkatnya. Nanti teman-teman boleh add LinkedIn saya di link tr.ee Abdul Azam Ajari. Ini bisa teman-teman buka ya. Oke. Jadi
Saya ingin mendiskusikan terkait dengan komputer network konsep atau konsep jaringan komputer. Jadi teman-teman nih sudah sering banget belajar terkait dengan konsep jaringan komputer. Di mana di dalam konsep jaringan komputer itu ada namanya metode nuts and bolts view. Jadi ibaratnya nih bahasa slangnya ya, dari orang yang awam, sepengetahuan orang awam. Internet itu merupakan jaringan di dalam jaringan. Nah, interconnected ISP ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi ISP yang saling terhubung sehingga itu menciptakan suatu internet. Nah, kemudian protokol di jaringan komputer itu ada lumayan banyak teman-teman. Ada TCP, Transmission Control Protocol, kemudian IP, Internet Protocol, HTTP, HTTPS, Wi-Fi LAN 802, BGAN, dan segala macam. Dan di mana internet standar itu ada dua, yaitu RFC dan IETF, IETF ya. Nah, teman-teman bisa ngelihat nih, mungkin teman-teman saat ini kita ada di, sebentar saya berikan pointer. Teman-teman menggunakan router di rumahnya. Nah, teman-teman ini masuk ke dalam home network ya, home network nih. Di mana home network ini terkoneksi dengan regional ISP. Nah, regional ISP ini yang di mana aja, yang di wilayah teman-teman. Misalkan teman-teman ada di Sumatera, maka regional ISP-nya ada di Sumatera. Kemudian akan gabung ke dalam global ISP. Nah, perlu diketahui setiap teman-teman melakukan searching, kemudian teman-teman melakukan surfing di internet, itu pemerintah itu sebenarnya tahu ya apa yang teman-teman lakukan. Makanya sekarang ini lagi marak banget pemerintah itu melakukan pemblokiran rekening kepada orang-orang yang memainkan judi online. Jadi teman-teman diharapkan tidak memainkan judi online ya. Di mana regional ISP ini diawasi oleh institutional network. Dalam hal ini adalah pemerintah ya teman-teman. Kemudian di konsep selanjutnya ada jutaan connected computing device. Nah ini PPT-nya sudah materinya sudah lumayan agak lama saya copy. Jadi mungkin sudah bukan jutaan lagi ya, tapi mungkin miliaran ya karena IoT ini bisa dimasukkan ke dalam connected computing device, perangkat yang terkoneksi dengan komputer dan internet. Nah, di mana host ini merupakan end system, host ini sistem terakhir, kemudian berjalan pada jaringan aplikasi. Pada communication links ini ada beberapa uh, tools ya. Salah satunya adalah fiber yang biasa kita gunakan pada router dengan kecepatan yang lumayan tinggi untuk saat ini. Kalau dulu ada namanya chopper, radio, satelit. Nah, satelit ini sekarang juga sudah booming ya karena ada uh, punyanya Elon Musk dan transmission rate-nya biasanya disebut dengan bandwidth. Untuk paket switches, ini ada routers dan switch untuk memotong bagian-bagian data sebelum dikirimkan ke luar eh, keluar regional ISP. Dalam hal ini global ISP itu yang menyatukan seluruh dunia ya teman-teman ya. Oke. Apa sih itu internet? Berdasarkan layanannya, di mana infrastruktur yang di provide pada aplikasi itu ada website, ada voice over IP. Voice over IP itu kayak gimana sih? Kayak misalkan kita nelpon di hotel. Nah, itu tidak menggunakan jaringan kabel yang keluar gitu ya, teman-teman, tapi menggunakan jaringan internet. Biasanya hanya terkoneksi ke beberapa poin saja untuk home service, untuk customer service dan lain sebagainya macamnya. Kemudian juga ada infrastruktur email yang pada aplikasi, games, e-commerce, social network, dan lain-lain. Nah, yang kedua, untuk layanan internet itu ada namanya API nih yang lagi banyak banget sekarang nih. Provide Programming Interface API. Nah, ini yang menghubungkan antara aplikasi database dengan internet.
Jadi internet itu ibaratnya user itu tidak langsung connect ke database milik kita, tapi akan ada pihak ketiganya di dalam hal ini adalah API. Oke. Pada konsep keamanan komputer, konsep jaringan komputer ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah physical media, tadi yang disebut dengan chopper ataupun um, fisikal lainnya. Ya, ini dalam hal ini ada radio, signal, copper, fiber, coax. Nah, ini kecepatannya untuk Cat6 itu sudah sampai 10 gigabytes per second. Mungkin saat ini router kita masih di Cat5, 100 megabits per second sampai dengan 1 gigabytes per second untuk internetnya. Terkait dengan coax fiber, ini ada dua concentric choppernya, bidirectional and the broadband. Nah, ini menggunakan cahaya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada putus, maka yang diganti itu tergantung nih putusnya di mana dulu. Kalau putusnya di tengah-tengah, ya dari ujung sampai ke ujung gitu ya. Nah, ini kecepatannya 10 sampai dengan 100 gigabytes per second yang saat ini ya. Dan ada physical media, media ini radio, kita menggunakan radio. Radio itu yang biasa router kita transmisikan nih. Jadi router kita tuh bukan mentransmisikan internet ya, tapi lebih ke elektromagnetik radionya. Nah, ini biasanya kita bisa setting mau 4G ataupun 5G. Kecepatannya tergantung dengan router ataupun radio tipe radionya ya. Nah, di dalam internet protokol itu ada 5 layer sebenarnya teman-teman ya. Yang pertama itu ada application, yang kedua ada transport, network, link, physical. Ini standarnya ya teman-teman ya. Di application itu ada FTP, SMTP, HTTP. Itu apa sih? Apa sih FTP, SMTP, HTTP? FTP itu file transfer protocol, biasanya itu terkoneksi ketika kita ingin sharing file di dalam suatu organisasi. Kemudian untuk SMTP itu terkait dengan email, HTTP dan HTTPS biasanya terkait dengan website ataupun API. Nah, untuk application ini lebih dekat dengan user ataupun klien ya. Karena ini lebih user friendly, ada UI-nya. Sedangkan untuk transport layer ini merupakan proses-proses data transfer antara TCP, kemudian UDP, dan segala macam. Untuk network ini ada IP, routing protocols. Link itu data transfer. Nah, untuk fisikalnya, ya seperti kita tahu, itu adalah perangkatnya ya, based on the wire. Nah, kalau di ISO-OSI model, nah ini lebih kompleks lagi teman-teman. Jadi ada sekitar 7 layer application, presentation, session, transport, network, link, physical. Nah, ini lumayan banyak ya kalau kita ingin tahu. Nanti teman-teman nanti bisa pelajari apa sih itu OSI layer. Ini sebenarnya ini lebih dalamnya nanti ada di network programming and administration. Tapi di sini application ini lebih bersifat ke user interface yang user friendly ya teman-teman ya. Kemudian di untuk presentation ini di mana tempatnya itu data terenkripsi, terkompresi dan datanya itu terinterpretasi eh, ketika dikirimkan. Untuk session ini melakukan sinkronisasi ataupun recovery data, pertukaran data, dan segala macam. Ini akan sangat banyak sekali di Network Programming and Administration. Nah, kita masuk ke traffic anomali serangan siber di Indonesia. Nah, ini karena ini dasar keamanan komputer, maka harusnya kita mengetahui apa aja sih dasar-dasar eh, serangan siber ya, cyber security, keamanan siber yang ada di Indonesia minimal. Jadi teman-teman, kalau kita melihat data selama tahun 2023, itu ada sekitar 403.990.813 anomali. Anomali ini isinya apa aja sih?
Anomali ini isinya bisa serangan ke dalam suatu organisasi, kemudian bisa berisi ransomware, bisa berisi malware, bisa berisi macam-macam ya. Pengujian ataupun uji coba yang dilakukan oleh semua orang gitu yang ada di dunia. Tapi menariknya, setiap bulan Agustus, di bulan Agustus ini Indonesia mengalami kelonjakan yang cukup tinggi trafik anomalinya. Nah, ini belum diketahui uh, apa yang dampak dari peningkatan yang cukup signifikan ya di bulan Agustus. Apakah ketika kita merayakan HUT Indonesia, ulang tahun Indonesia, nah, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan aktivitas anomali ini. Nah, aktivitas anomali trafik ini juga dapat berdampak pada penurunan performa perangkat dan jaringan. Kemudian ada pencurian data sensitif, hingga perusakan reputasi dan penurunan kepercayaan terhadap suatu organisasi nih teman-teman. Jadi anomali serangan siber ini tidak bisa kita diamkan saja, tapi kita perlu melakukan langkah preventif dan mitigatif ya, pencegahan dan penanggulangannya. Nah, setelah laporan tadi, ternyata diprediksi nih ancaman siber di tahun 2024. Kalau PPT teman-teman yang ada di LMS itu masih di 2023 ya, prediksi ancaman 2023. Tapi di sini saya baru update. Jadi prediksi ancaman siber di 2024 itu ada 7 teman-teman. Yang pertama itu ada web divestment, masih sama fokusnya terlalu banyak di pemerintahan, sektor pemerintah untuk terkait dengan web divestment. Kemudian yang kedua itu ada malware stealer dan ransomware. Nah, ini yang terkait dengan PDN kemarin. Dan yang ketiga ini yang baru nih bisa dibilang ya, cyber threat based artificial intelligence. Nah, ini ada namanya salah satu tools WormGPT teman-teman. WormGPT ini bisa melakukan bypass kepada ChatGPT sehingga memberikan teknik-teknik untuk script kiddie lah. Script kiddie itu ibaratnya newbie di pertasan ataupun keamanan siber. Dan dia bisa melakukan segala macam kejahatan siber secara mudah dengan menggunakan WormGPT. Jadi dia cukup membayar servis di WormGPT misalkan $20 nih dalam 1 minggu. Nah, dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa mencari ilmu apa saja yang bersifat hitam di dunia keamanan siber. Kemudian di nomor keempat ini masih diduduki oleh Internet of Things. Karena Internet of Things di Indonesia bisa dibilang cukup banyak ya. Terutama CCTV-CCTV yang ada di jalan. Nah, itu kadang juga bisa dibilang bisa mengalami serangan siber. Nah, serangan sibernya ini mungkin terjadi ketika ada suatu kejadian entah apapun itu di jalan, CCTV tersebut dimatikan ataupun dinonaktifkan oleh threat actor-nya. Kemudian di tahap kelima ini masih berkaitan dengan threat actor, itu advanced persistent threat. Advanced persistent threat itu lebih bersifat orang-orang yang melakukan kejahatan siber dalam bentuk organisasi, teman-teman. Organisasinya ini dibiayai oleh suatu negara. Misalkan di Korea Utara itu memiliki eh, grup namanya Panda. Nah, ini disebutnya Advanced Persistent Threat. Apa aja sih yang dilakukan oleh threat actor APT ini? Biasanya dia melakukan kejahatan kayak kemarin Indodax ya sempat eh, merugi lah karena terkena serangan siber. Nah, uang yang diperoleh oleh si EPT ini akan disetorkan ke negara mereka, entah untuk pembiayaan pembuatan senjata nuklir, terus juga beli peralatan alutsista. Nah, itu diperoleh duitnya itu dari Advanced Persistent Threat. Yang keenam ada namanya phishing, teman-teman. Nah, ini masih
banyak banget. Terakhir itu ada DCP ya. DJP itu meminta kita melakukan update data, tapi via telepon. Nah, itu phishing dengan social engineering sebenarnya ya. Ya, itu agak berbahaya teman-teman. Jadi kalau dapat telepon kayak gitu, jangan langsung memberikan data kita ya teman-teman. Dan yang terakhir ada distributed denial of service. Ini DDoS. DDoS ini menggunakan banyak perangkat baik itu komputer ataupun server untuk menonaktifkan server milik organisasi lain. Nah, ini juga sangat berbahaya karena bisa melumpuhkan layanan-layanan yang ada di organisasi tersebut. Oke. Secara sejarah di jaringan komputer, ini dimulai pada tahun 1961 oleh Klein Rock ya. Dia menemukan suatu research terkait dengan paket switching, pertukaran data paket secara efektif. Tapi belum tahu nih diapain sih eh, terkait dengan rumus-rumus matematika ini. Kemudian di tahun 1964, Baran itu menggunakan paket switchingnya ini untuk jaringan militer Amerika nih. Nah, di jaringan militer Amerika, karena itu sudah sangat efektif dan sudah digunakan oleh keseluruhan Amerika, maka diciptakanlah namanya ARPA. ARPA ini suatu organisasi yang pertama kali menggunakan internet ya di bawah Advanced Research Projects Agency Amerika. Nah, inilah yang menjadikan node pertama internet beroperasi pada tahun 1969. Di tahun 1972, ARPA ini melakukan demo secara eh, publik ya, publikan. Jadi masyarakat bisa menggunakan internet pada tahun 1972, tapi tetap ya ARPA ini yang akan mengawasinya. Nah, kemudian 1972 sampai 1980 ini lebih ke perkembangan internet working dan jaringan-jaringan yang ada. Ya intinya ARPA ini bertanggung jawab atas lahirnya internet yang ada di seluruh dunia ya teman-teman ya. Kira seperti itu. 1990, nah ini yang sampai dengan 100.000 host PC itu terkoneksi secara konfederasi pada dalam satu jaringan ya. Nah, ini mungkin teman-teman pernah nonton Amazon, kemudian apa ya, internet. Iya, Amazon sih yang pertama membuat website ya untuk menjual buku. Nah, itu biasanya dia dijualnya di dalam gudang rumahnya. Nah, itu dia membuat suatu internet ya, si pencipta dari Amazon. Nah ini sampai dengan tahun saat ini, backbone-nya dia sudah terhubung lebih dari mungkin udah sampai miliaran ya, karena Indonesia sendiri udah 270 juta penduduk Indonesia. Dan dari 270-nya itu 212 juta penduduk Indonesia sudah memiliki mobile phone. Nah, berarti 212 juta itu sudah terhubung dengan internet. Itu teman-teman. Nah, ini kira-kira ya. Di Januari 2023, 212 juta 900 orang lah. Pengguna internet di Indonesia itu sudah banyak ya, bisa dibilang 212 dari 270 juta penduduk Indonesia. Ya ini bisa dikatakan sudah 70% lah. Kita sudah terkoneksi internet. Lalu apa aja sih computer networks in daily life? Sebentar. Computer network. Nah, kita sudah bisa menggunakan Gojek, kita bisa menggunakan QRIS, kita bisa menggunakan transaksi tanpa kartu. Ini uh, salah satu jaringan komputer yang sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu, kalau internet tersebut diretas, apa sih yang akan terjadi, teman-teman? Dari sini, teman-teman, ada yang tahu nggak kalau internet itu diretas, kita gimana kehidupan kita?
Adakah teman-teman yang ingin membantu menjawab? So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity Identitas Pak, software where you can pencurian data pribadi, do misalnya anything seperti itu.